Oke, El Channel kembali lagi. Kali ini kita sudah ada di dalamnya Ayla Facelift 2020 ya. Bisa Anda lihat secara sekilas sini ya seperti yang sudah dibahas. AC-nya sekarang sudah digital, jadi lebih modern. Kemudian spion juga sudah electric track. Seperti itu. Oke, kita langsung jalan aja. Di sini jalannya nggak sepi. Kita coba tenaganya dulu. Oke, AC mati. Sekali lagi kita lihat RPM berapa ya dia keluar tenaganya. Oke, jadi semenjak facelift tahun 2017, Ayla ini itu dia tenaganya sudah, untuk varian tertinggi yang kita tes kali ini R Deluxe itu tenaganya sudah 88 PS ya. Itu hanya terpaut 2 PS dari musuh bebuyutannya yaitu Brio Satya. Nah, hal itu dikarenakan dia cc-nya sudah bukan 1000 lagi, melainkan sudah 1200 termasuk di mobil tes kita kali ini. Sehingga tadi hasil pengetesan saya lewat RPM 2000 itu tenaganya sudah bisa keluar. Sehingga ketika kita melaju menggunakan mobil Ayla ini, itu terasa sangat effortless, terasa sangat halus, sangat enteng tarikan awalnya. Ini kita bisa coba lagi. Nah, tenaganya di 2500-an, sebelum 2500 juga sudah keluar. Terasa dia agak menyentak gitu tenaganya. Jadi untuk tarikan putaran bawahnya mobil ini itu cukup positif, mengingat mobil ini juga berat, bobotnya tidak terlalu berat, cukup enteng, sehingga mesin 1200 cc nya itu untuk menghela Daihatsu Ayla ini itu tidak berat, effortless. Itu kata yang tepat untuk mendefinisikannya. Sekarang kita coba suspensinya. Nah, sekarang ini mumpung ada polisi tidur, kita coba ya suspensinya ya. Oke, kita coba lagi di depan. Di situ ada lagi. Dan kecepatan agak tinggi aja. Oke. Jadi settingan suspensinya ini ada lagi kebetulan. Settingan suspensinya itu gini guys, dia agak stiff memang, gak terlalu empuk, tapi hal itu dibayar dengan handlingnya, yang lumayan sigap. Jadi walaupun dia suspensinya tidak terlalu empuk, agak stiff, kita mendapatkan handlingnya yang lumayan sigap, tetapi tidak terlalu sigap yang sampai menyebabkan oversteering. Jadi Daihatsu ini pinter ngaturnya, membuat settingan suspensinya ini tidak terlalu empuk, penghandilannya jadinya sigap, tapi sigapnya itu tidak sampai menyebabkan meningkatkan resiko oversteering itu terjadi. Hal itu dikarenakan mobil ini itu bobotnya tidak berat, relatif ringan. Nah, karena mobil ini relatif ringan, sehingga jika Anda melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol, kemudian ada terjadi sesuatu, lalu Anda menggerakkan setir secara cepat seperti ini di kecepatan tinggi, jika setirnya ini terlalu sigap, itu bisa menyebabkan meningkatkan risiko oversteering. Makanya dari Daihatsu itu membuat settingan suspensi agak keras untuk meningkatkan handling, tetapi handlingnya ini tidak terbuat terlalu yang sigap sekali sampai menyebabkan oversteering. Yaitu attention to safety yang bagus ya dari Daihatsu ini. Kemudian karena mobil ini banyak dipakai oleh teman-teman juga gitu, testimoni dari teman-teman saya menggunakan mobil ini, entah yang ini atau yang facelift yang 2017 kemarin, itu konsumsi bahan bakarnya. Untuk konsumsi bahan bakar ini dia
bisa mencatatkan dalam kota untuk lalu lintas Surabaya ya terutama ya, itu bisa sampai 114. Kemudian untuk rute luar kota dan kecepatan rata-rata ya 80 sampai 100-an di rentang segitu, itu bisa sampai 1:22. Itu angka yang wajar untuk mobil LCGC memang. Karena mesinnya tadi sudah cukup bertenaga, 1200 cc, bukan lagi 1000 cc. Tenaganya 88 PS dan bobot mobil ini tidak berat, sehingga untuk tarikannya itu enteng, terutama jika Anda menyetir sendirian ya. Jika mobil ini Anda isi full, tentunya angkanya tidak bisa sefantastis tadi, angka konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini kemudian di belakang saya sekarang juga kebetulan sudah ada tenaga penjualnya dari Daihatsu. Namanya siapa, Mbak? Halo, namaku Indah. Ya. Jadi kalau customer beli itu dia dapat after sales-nya gimana? Dapat apa aja nih? Kalau udah beli, yang pasti sih mobilnya ada garansi tuh, garansi mobilnya, garansi mesin 3 tahun, terus servis sampai 50.000 free-nya, itu sih. Sama mungkin biasanya kita dapat ini juga kok, free untuk Astra World-nya selama 5 tahun. Astra World tuh gimana ya? Kalau Astra World tuh sebenarnya khusus sih buat pembelian di Astra. Jadi kalau semua pembelian mobil sih, nggak cuma Ayla aja, tipe lain pun sama. Jadi kalau setiap pembelian pasti dapat layanan Astra World yang dia tuh direct 24 jam seminggu full, pokoknya apapun komplainnya pasti bisa ditanganin kayak gitulah. Oh, Jadi pasti aman beli, jadi istilahnya gitu. pasti aman ya? Iya, jadi nggak worry semisal terjadi sesuatu di jalan, di tol, contohnya kayak kehabisan bensin bahkan ya, itu bisa kita cover, nanti telepon terus petugasnya bisa langsung datang gitu. Oh, jadi beli mobil Daihatsu itu udah tinggal isi bensin aja ya? Gak usah pusing yang lainnya gitu maksudnya ya? Yes, Ya. jadi pokoknya semuanya udah ada ininya lah, apa tuh, after salesnya juga lumayan lah, pokoknya ada servisnya juga. Ya, ya. Memang karena bengkelnya juga udah di mana-mana ya. Iya, Spare part juga dia berbagi sama Toyota, jadi ya gampang lah jadi spare partnya juga ya. iya, spare partnya mudah dan aman stoknya. Oke, untuk harga nih yang Matic berapa? Kalau yang Matic nih sekitar 164. 164 ya. Ya. Matic Air Deluxe ini tipe tertinggi kan ini ya? Iya, ini tipe yang paling tinggi. Harganya 164. Harganya ya 164. 164. Oke. Jadi untuk kesimpulannya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mobil ini untuk tarikannya di putaran bawah ya terutama ya. Kita coba. Nah, di atas 2500 itu tenaganya sudah mulai menyembur keluar. Itu adalah angka yang cukup positif, mengingat mesinnya tadi 1200 cc, 88 PS, dan bobotnya tidak berat. Kemudian untuk suspensi, dia memang agak stiff, bukan yang empuk sampai lembut fluffy gitu, enggak. Dia agak stiff memang, tapi itu menghasilkan pengendalian yang lumayan sigap, cukup sigap, masih memadai lah. Dan itu sengaja memang tidak terlalu sigap untuk menghindari oversteering. Jadi tidak sampai yang sigapnya tuh sampai kerasa melayang, sampai di kecepatan tinggi, bahaya, bikin limbung gitu, enggak. Jadi pas Daihatsu settingan suspensinya sama settingan handlingnya ini itu pas. Lalu untuk rute dalam kota sama luar kota, untuk konsumsi bahan bakarnya juga masih bisa menyentuh angka belasan ya, 1:14, normalnya 13. Bahkan teman saya ada yang coba dia tanpa AC buka kaca di jalan tol, itu sabar aja jalan 80 km per jam segituan, itu bisa sampai 1:24 per liternya. Jadi memang mobil ini tuh irit. Serta mobil ini juga karena sudah facelift,
jadi lebih modern ya. Anda bisa lihat nih sekarang ya, dia kan ini tengahnya black glossy, AC-nya sudah digital, ada max cool juga, spion auto retract juga sudah, dan di sini ada audio steering switch juga. Itu membuat kesenangan berkendara itu semakin terasa di Ayla facelift 2020 terbaru ini. Oke, sekian test drive kita mengenai Daihatsu Ayla facelift tahun 2020. Ini barangnya ada di Astra Daihatsu Panglima Sudirman, Surabaya. Untuk nomor telepon kontak marketingnya bisa dicek di kolom description. Terima kasih sudah menonton. Oke, tambahan ya, jadi ini info dari marketingnya. Nah, ini dia sudah ada kamera mundurnya dan sudah ada garis-garisnya untuk membantu kita parkir. Walaupun memang belum dinamis ya, belum gerak-gerak mengikuti arah putaran setir, arah setir berbelok kemana, tapi ini juga sudah sangat membantu adanya kamera mundur. Cuma yang patut disayangkan, ini spionnya tengahnya kenapa kayak nggak ada dynamic gitu, jadi untuk kalau kita silau harus gerakin sendiri. Itu aja sih. Di sini juga transmisinya juga masih terang, jadi Anda bisa ngaca. Karena di sini polos gak ada kaca, jadi Anda bisa ngaca di sini. Oke, sekian tambahannya. Di mana? Gak ada juga. Sekian tambahannya.